Santo Fransiskus Assisi mengatakan, karena kasihnya Allah terus merendahkan diri. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, seluruh penghuni surga, para malaikat, para kudus bertekuk lutut menyembah. Bahkan roh-roh jahat pun gemetar tidak berdaya di hadapan yang Maha Kuasa ini. Tapi dia sudi merendahkan diri, lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Saya sekarang punya baby, lah ini Patrick ya. Kebetulan dia lagi tidur ini ya, bersama istri saya. Saya merasakan bagaimana seorang bayi. Anda tentu juga punya pengalaman masing-masing. Seorang bayi tidak berdaya sama sekali. Sangat tergantung pada orang tuanya. Demikian juga Allah yang Maha Kuasa itu mau merendahkan diri, lahir. Bukan di rumah sakit mitra keluarga, bukan di Chonghua Ien, bukan di RKZ, tapi dia memilih lahir di sebuah kandang hina di Bethlehem. Tidak ada penginapan yang mau menerima, tapi dia mau lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Dan dia sangat tergantung pada orang tuanya, yaitu Maria dan Santo Yosef. Lalu tidak cukup dia merendahkan diri sebagai bayi kecil, terus merendahkan diri sebagai yang tersalib di Kalvari. Hukuman salib, hukuman yang paling hina yang bisa diberikan pada seseorang pada zaman itu. Seorang warga negara Romawi tidak boleh menerima hukuman salib. Hukuman salib hanya diberikan seorang penjahat kelas wahid dari orang-orang bukan Roma, ya. Sehingga dalam hal ini waktu kemartiran Santo Paulus dan Santo Petrus, ya, bagaimana Santo Paulus sebagai seorang warga negara Romawi, dia tidak boleh disalibkan walaupun dicap pemberontak. Tetapi dia kemudian hanya dipenggal kepalanya. Tetapi Santo Petrus, karena dia bukan warga negara Romawi, akhirnya dia memilih, dia kemudian dijatuhi hukuman salib. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sungguh luar biasa bagaimana Allah merendahkan diri. Bagaimana dia memilih cara kematiannya. Wafat sebagai yang tersalib. Dia mati untuk Anda. Dia mati untuk kita masing-masing. Dan tidak cukup itu, dia terus merendahkan diri dalam rupa Ekaristi, yaitu dalam tiap-tiap perayaan Ekaristi dirayakan. Seluruh dunia ini seolah-olah dalam hal ini setiap hari, setiap detik selalu ada perayaan Ekaristi di tempat dan waktu yang berbeda. Anda bayangkan waktu di Amerika dengan sini beda enggak? Di China berbeda enggak? Tapi tiap-tiap kali ada imam mempersembahkan Ekaristi, ketika mau sebagai ada satu kewajiban, seorang imam akan selalu tiap hari suatu kewajiban untuk mempersembahkan Ekaristi. Tapi tiap-tiap imam itu mempersembahkan Ekaristi, dapat Anda bayangkan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Sesungguhnya setiap detik Ekaristi ini dikorbankan di tengah-tengah dunia. Inilah cinta Allah yang tanpa batas. Anda sadar bahwa Anda dicintai Allah? Amin. Yesus telah merendahkan diri untuk Anda. Yesus telah lahir sebagai bayi miskin di Bethlehem. Tidak cukup itu, dia wafat di kayu salib untuk Anda. Dan dia mempersembahkan diri dalam Ekaristi untuk Anda. Dan apa yang terjadi saat Ekaristi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi sesungguhnya? Ada yang hadir saat Yesus disalib dan juga Yesus bangkit. Ada yang hadir? Gak ada ya. Ya untung kita nggak hadir ya. Kalau seandainya hadir, nanti kita hadir sebagai apa di sana ya? Ahli Taurat dan orang Farisi atau para murid Kristus? Ya.
Puji Tuhan kan, satu rahmat ya, kalau bisa kita nggak hadir saat itu ya syukurlah. Tapi ada satu kehadiran di mana peristiwa misteri wafat Yesus di kayu salib dan kebangkitan Kristus itu dihadirkan secara aktual, secara nyata, secara tidak berdarah. Kalau kurban itu dilakukan Yesus pada 2000 tahun yang lalu secara berdarah di atas salib, tapi tiap-tiap kali kita merayakan Ekaristi, kurban yang sama, kurban yang satu dan sama itu dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Karena itu Anda tidak perlu hadir saat itu, tapi Anda dapat mengambil bagian dalam kurban Kristus itu tiap-tiap kali Anda merayakan Ekaristi. Ketika persembahan, jangan lupa bahwa Anda juga dapat mengambil bagian dalam kurban Kristus. Ketika imam mendoakan persembahan, Anda juga dapat berdoa mempersembahkan hidup Anda, mempersembahkan suka duka, masalah-masalah Anda, salib-salib Anda saat persembahan. Jangan hanya sibuk, ini kolektanya sampai mana ya? Saat persembahannya. Tidak, Anda juga dapat berdoa. Ketika imam berdoa, Anda juga dapat berdoa dalam hati Anda. Tapi dalam hal ini, Anda seluruh perayaan Ekaristi dapat Anda hayati. Dan di situ mempunyai nilai-nilai yang sangat dalam. Saat persembahan Anda juga dapat membawa doa-doa, wujud-wujud Anda, intensi-intensi pribadi Anda, supaya dipersatukan dengan kurban Kristus yang pada puncaknya terjadi saat doa syukur agung, saat konsekrasi, di mana wafat Kristus disalib dan kebangkitannya itu dihadirkan secara aktual, secara tidak berdarah. Satu rahmat besar kita tiap kali merayakan Ekaristi boleh sungguh-sungguh hadir dalam misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Mari kita lihat. Jadi inilah karena cinta Allah yang tanpa batas. Lalu yang kedua kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ya ini saya gambarkan satu perkembangan hidup manusia ya, mulai dari kanak-kanak, lalu berkembang remaja sampai dewasa punya anak, lalu kemudian persiapan ya, ini mulai bungkuk, lalu kemudian ini sudah ubanan, lalu siapnya goalnya di mana? Ya liang lahat ya, nanti akhirnya mesti digambarkan juga ini bersama para kudus di surga ya. Ya saya kan ini bahwa kenyataan bahwa manusia punya satu kebutuhan primer, salah satunya adalah makanan. Anda makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan ya. Jadi kita makan untuk hidup. Nah, macam-macam makanan yang kita makan, walaupun sekarang banyak makan, banyak kolesterol, ya, banyak asam urat kadang-kadang, itu saya alami ya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, makanan kalau kita makan, dalam pencernaan kita akan diubah, diproses, lalu akan menjadi daging. Dan ini akan membuat kita hidup dan bertumbuh. Ini kepentingan ini adalah untuk manusia lahir. Anda selalu perhatian nggak dengan makanan untuk tubuh Anda? Makanan, nutrisi, macam-macam ya diperhatikan. Kadang-kadang ada diet yang ketat, food combining, macam-macam lah ya. Kita usahakan untuk makanan. Lalu untuk jasmani kita, luluran, ya macam-macam ya. Pokoknya semua diusahakan untuk yang jasmani, olahraga habis-habisan, fitness dan sebagainya untuk perkembangan tubuh jasmani. Tapi dikatakan soal tubuh jasmani ini oleh pemazmur, umur manusia 70 atau 80 jika kuat, itu pun disertai sakit-sakitan. Ya terbatas, kita tahu. Sekarang kalau tubuh ini terbatas, jiwa dan roh terbatas tidak? Tidak.
Next. Kalau tubuh tadi butuh makanan, kira-kira untuk roh kita, rohani kita, saya pinjam istilah Santo Paulus, manusia batinia kita, perlu makanan enggak? Perlu, sangat perlu. Dan satu hal, Tuhan tahu kebutuhan ini. Tuhan tahu kita membutuhkan makanan rohani untuk pertumbuhan roh kita. Dan karena cintanya Tuhan mau memberikan dirinya dalam bentuk makanan ini. Next. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ini melampaui segala pikiran yang dapat dipikirkan manusia. Orang bisa mengatakan tidak masuk akal. Orang bisa mengatakan banyak hal. Tetapi dalam hal ini kita sadar, otak kita ini, pikiran manusia ini sangat terbatas. Tidak semua bisa ada dalam akal kita. Ini melampaui akal budi kita. Ini melampaui pikiran kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang adalah maha segala-galanya memberikan dirinya dalam rupa ekaristi untuk menjadi makanan dan minuman bagi kita. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes bab 6, 54-56. Kita baca di tayangan ini saja. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Kita tidak mungkin bisa mengatakan Ekaristi adalah tubuh Tuhan sendiri kalau bukan Yesus sendiri telah menyatakan lebih dulu. Yesus yang memerintahkan sehingga kita berani mendekati Ekaristi dan mengatakan ini adalah tubuh Tuhan sendiri. Ini adalah Tuhan sendiri. Ada satu pengalaman seorang pendeta fundamentalis Protestan, ya. Bagaimana dia belajar banyak, dan dengan satu tujuan apa? Bagi orang-orang fundamentalis Protestan ini, rupanya orang-orang Katolik termasuk orang yang perlu dikasihani. Gereja-gereja lain, gereja Protestan yang lain, gereja Protestan evangelis dan sebagainya, mereka ini rodok sesat-sesat titik. Ya. Tapi kalau orang Katolik perlu dipertobatkan. Ya. Tapi kemudian ada seorang pendeta fundamentalis dengan tujuan ini, dia terus belajar ajaran-ajaran Katolik. Dia bernama David Cure, ya. Dia menulis segala kesaksiannya kemudian dengan sebuah buku yang berjudul Born Fundamentalism, Born Again Catholic. Ya. Lahir sebagai seorang fundamentalis, kemudian lahir kembali sebagai seorang Katolik. Dia kemudian satu ketika dalam terus belajar ajaran gereja Katolik ini, satu ketika bagaimana Roh Kudus membimbing dia, menerangi dia. Dan bukunya diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul Mengapa Saya Menjadi Seorang Katolik. Kalau tidak salah judulnya seperti itu. Dia memberikan kesaksian bagaimana satu ketika merenungkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, yaitu saat perjamuan terakhir. Yesus katakan apa saat perjamuan terakhir? Tiap-tiap kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Lalu bagaimana Roh Kudus membimbing dia, memberikan satu terang yang besar. Bagi orang-orang Protestan dalam teologinya, perjamuan terakhir ini bukan satu kehadiran, hanya merupakan satu kenangan. Bukan satu kehadiran yang aktual, yang real, ya. Jadi hanya satu kenangan, seperti kita kenang, ya. Misalnya kita ada di antara sanak saudara Anda yang telah meninggal dunia, lalu Anda pandang fotonya, di situ Anda mulai terkenang, ya. Tapi kemudian bagaimana Roh Kudus membimbing pendeta ini? Bagaimana kemudian memberikan terang, dia mulai bertanya-tanya dalam hati. Yang dikatakan Yesus tadi dalam Injil apa?
inilah tubuhku, inilah darahku. Dia mulai merenung. Tidak pernah Yesus mengatakan, kenangkan tubuhku, kenangkan darahku. Tapi yang dikatakan Yesus apa? Inilah tubuhku, inilah darahku.